Salmon. Ikan ini sangat populer, terutama di kalangan pecinta sushi atau ibu-ibu pejuang MPASI. Salmon adalah salah satu ikan bernutrisi tinggi yang punya banyak kegunaan bagi tubuh manusia. Selain sebagai sumber protein, kandungan pada salmon terbukti mampu menurunkan resiko kanker. Tapi ternyata bukan hanya itu keistimewaan salmon. Salmon adalah salah satu pejuang pulang paling tangguh di alam liar. Di alam, terdapat dua kelompok ikan yang melakukan migrasi dalam hidupnya, yaitu kelompok ikan Anadromous dan kelompok ikan Catadromous. Salmon masuk ke dalam keduanya. Salmon memulai hidupnya di air tawar, namun kemudian bermigrasi ke laut untuk tumbuh dan berkembang. Setelah itu, salmon akan kembali bermigrasi ke air tawar untuk berkembang biak. Perjalanan migrasi salmon sangat berat. Karena itulah, salmon dikatakan pejuang pulang paling tangguh. Kehidupan ikan salmon dimulai sebagai telur yang menetas di hulu sungai. Setelah menetas, salmon berukuran sangat kecil dan lemah. Mereka sudah tidak punya orang tua. Karena itu, masih sangat tergantung pada cadangan makanan yang terdapat dalam kuning telur mereka. Dan salmon kecil ini disebut alevin. Setelah beberapa minggu, alevin mulai bisa mencari makanan sendiri, seperti plankton atau serangga kecil. Mereka juga mulai bisa berenang jauh dari tempat mereka menetas. Pada tahap ini, mereka disebut fry. Di fase awal kehidupan ini, salmon menghadapi banyak tantangan, seperti arus sungai, suhu air, hingga banyaknya predator. Hingga hanya sebagian kecil salmon yang dapat bertahan. Dan mereka yang bertahan akan tumbuh menjadi smolt. Tubuh mereka akan semakin besar dan kuat. Sisik mereka pun mulai berwarna perak. Kulit salmon yang berwarna perak, seperti baju zirah atau baju perang inilah yang membuat salmon kerap disebut king of fish. Pada tahap smolt inilah, ikan salmon siap untuk bermigrasi ke laut. Dan petualangan mereka pun dimulai. Salmon menempuh jarak ratusan, bahkan ribuan kilometer untuk sampai ke lautan. Misalnya saja, salmon Chinook di Sungai Yukon di Alaska. Mereka menempuh perjalanan hingga 3.200 km dari tempat mereka lahir di pegunungan untuk sampai ke lautan. Perjalanan migrasi salmon dimulai dari hulu sungai tempat mereka menetas. Lalu, salmon mulai membuat kelompok dan berenang ke muara sungai. Dalam perjalanan menuju muara sungai, salmon harus mampu menavigasi arus, melewati jeram, hingga melewati air sungai yang mulai tercemar. Setibanya di muara sungai, salmon harus menerima nasib untuk berhadapan langsung dengan banyak pemangsa, seperti beruang, burung pemakan ikan, anjing laut, hingga kail pancing manusia. Dan mereka yang berhasil bertahan akan tiba di lautan. Salmon yang berhasil tiba di laut akan berpetualang selama bertahun-tahun. Seperti salmon Chinook yang berukuran tubuh cukup besar. Mereka menghabiskan hingga 8 tahun waktu hidupnya di lautan. Selama di lautan,
salmon akan memakan berbagai jenis plankton dan hewan kecil seperti krill, kapelin, hingga udang. Beberapa spesies salmon juga memakan ikan kecil yang lebih besar, seperti ikan kod atau ikan herring. Kandungan nutrisi dalam makanan tersebut sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan salmon. Nutrisi yang diperoleh dari makanan tersebut akan membantu salmon tumbuh besar dan matang secara seksual. Matangan seksual inilah yang akan menandai perjalanan migrasi kedua bagi salmon. Migrasi kedua ini berbeda, karena migrasi kali ini untuk bertelur, untuk berkembang biak. Bagi salmon, tidak ada tempat yang lebih baik untuk menetaskan telur mereka selain tempat mereka menetas dahulu. Setelah salmon mencapai usia dewasa dan siap untuk bermigrasi, salmon mulai merasakan perubahan dalam tubuh mereka. Hal ini menandakan waktu untuk kembali ke air tawar telah tiba. Sekali lagi, salmon akan membentuk kelompok. Mereka akan mulai berenang menuju muara sungai, tempat dahulu pertama kali mereka datang ke lautan. Saat salmon mulai mendekati muara sungai, tempat mereka datang dahulu, salmon mulai menggunakan indera penciuman mereka untuk mencari bekas bau dari air tempat mereka menetas. Bau tersebut terdiri dari kombinasi pronome atau zat kimia yang dihasilkan oleh ikan salmon dewasa dan telur yang menetas. Salmon dapat mendeteksi bau tersebut dari jarak jauh dan kemudian mengikuti arah bau tersebut untuk menemukan sungai tempat mereka menetas dahulu. Selain itu, salmon memiliki kemampuan untuk mengenali sudut medan magnet bumi. Dengan menggunakan kemampuan ini, salmon dapat menavigasi dan memilih jalur yang tepat untuk pulang. Mereka dapat mengenali medan magnet yang berubah-ubah dan menggunakan informasi ini untuk berenang ke arah yang tepat. Perjalanan migrasi kedua ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Salmon harus menempuh jarak ribuan kilometer yang menghabiskan waktu berminggu-minggu. Bahkan untuk beberapa spesies hingga berbulan-bulan. Medan sungai yang dilalui pun semakin berat. Salmon harus berenang melawan arus, menanjak ke atas, melewati sungai yang dangkal, melopati air terjun hingga bendungan, dan berhadapan langsung dengan predator seperti beruang. Bagi beruang, migrasi salmon adalah pesan tahunan yang tak boleh dilewatkan. Mereka cukup bersantai di tepi sungai atau di ujung air terjun, lalu menikmati salmon yang tak sengaja melompat ke mulut mereka. Pada fase migrasi kali ini, kulit salmon akan cenderung menjadi merah. Kulit salmon menjadi merah karena adanya pigmen alami yang disebut astaxanthin. Astaxanthin merupakan pigmen karotenoid yang biasanya ditemukan pada alga dan plankton yang merupakan makanan salmon. Ketika salmon mengkonsumsi makanan yang mengandung astaxanthin, pigmen tersebut akan disimpan di jaringan lemak di dalam tubuh, termasuk di kulit. Dan karena selama perjalanan migrasi, salmon menghabiskan seluruh cadangan lemaknya, termasuk lemak yang ada pada kulit mereka, hingga akhirnya kulit salmon pun menjadi merah. Selain itu, warna merah pada kulit salmon juga berfungsi sebagai sinyal seksual yang berguna untuk menarik perhatian salmon jantan selama proses pembuahan. Salmon jantan
akan memilih salmon betina dengan kulit yang paling cerah, karena hal tersebut menunjukkan salmon betina tersebut sehat dan siap untuk bertelur. Bagi para salmon yang berhasil selamat dan bertahan selama perjalanan puluhan kilometer, mereka akan tiba di hulu sungai yang tenang di tengah hutan, tempat dahulu mereka dilahirkan. Lalu, salmon betina akan memilih tempat terbaik untuk bertelur, yaitu di dasar sungai yang berbatu dengan air yang dalam dan deras. Setelah menemukan tempat yang sesuai, salmon betina mulai membuat lubang dengan menggunakan sirip dan ekor mereka. Lubang ini disebut butret dan merupakan tempat di mana ikan salmon betina akan meletakkan telur-telur mereka. Lalu, salmon jantan akan datang dan membuahi telur-telur tersebut. Setelah proses pembuahan selesai, salmon betina akan kembali datang dan menutupi lubang dengan batu dan kerikil. Hal ini bertujuan untuk melindungi telur-telur tersebut dari predator atau aliran sungai yang kuat. Dalam sekali bertelur, seekor salmon betina bisa menghasilkan ribuan hingga puluhan ribu butir telur. Meski begitu, tidak semua telur akan menetas dan menjadi salmon muda yang dewasa. Sebagian besar telur akan mati karena dimakan predator atau rusak karena kondisi lingkungan yang tidak memadai. Namun, semakin banyak telur yang dihasilkan, akan semakin besar pula kemungkinan untuk mempertahankan populasi ikan salmon di alam liar. Selama proses pembuahan, salmon betina umumnya akan melepaskan semua energi dan sumber daya yang ada dalam dirinya. Karena itu, banyak salmon betina yang akan mati setelah pembuahan. Begitu juga salmon jantan. Sebagian besar dari mereka akan mati setelah menghabiskan seluruh energi mereka selama melakukan migrasi yang jauh dari lautan. Setelah mati, tubuh ikan salmon yang terdampar di tepi sungai atau di aliran air akan membusuk dan memberikan nutrisi bagi organisme lain di ekosistem sungai. Mereka akan menjadi makanan untuk bakteri, serangga, juga plankton-plankton. Bagian-bagian tubuh salmon yang mati dapat menjadi sumber nutrisi yang penting bagi ekosistem. Dan kemudian, plankton-plankton tadi akan menjadi sumber makanan bagi anak-anak salmon. Tidak semua salmon akan mati. Bagi mereka yang bertahan dan masih hidup setelah bertelur, mereka akan kembali meninggalkan sungai dan pergi ke lautan untuk mencari makanan dan memulihkan kondisi tubuh mereka. Bagi mereka yang berhasil tiba di laut, mereka akan menghabiskan beberapa tahun di sana. Sebelum akhirnya, mereka akan kembali bermigrasi ke sungai dan kembali bertelur di tempat mereka menetas dahulu.